Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, kembali lagi dengan ibu di pertemuan yang kita pada hari ini. Seperti biasa, kita mulai dulu dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Ya anak-anak, masih ingat pembahasan materi kita di pekan sebelum PH? Oke, sebelum PH, Ibu sudah sedikit membahas tentang relasi. Nah, di bab ini kita akan belajar relasi dan fungsi. Relasinya sudah, maka di hari ini kita akan membahas fungsinya. Oke, kita langsung saja ya. Fungsi. Fungsi disebut juga dengan pemetaan. Atau di dalam buku itu juga disebut peta. Peta ya, terserah disebutnya. Nah, pemetaan atau fungsi dari himpunan H ke himpunan D adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Oke, kalimatnya tepat satu dengan anggota B. Misalnya, himpunan orang dengan tanggal lahirnya. Benar dong, jadi cuma punya satu. Orang dengan ukuran sepatunya. Negara dengan ibu negaranya, ibu kota negaranya. Oke, nanti akan Ibu jelasin lagi lebih detailnya. Kita masuk dulu ke istilah-istilah pada fungsi. Jadi ada beberapa kalimat kata yang baru kalian dengar. Ada domain, codomain, dan range. Oke, domain itu daerah asal, codomain itu daerah kawan, dan range itu daerah hasil. Nah, untuk domain itu artinya daerah si anggota yang paling awal atau anggota A di sini. Siapa aja sih daerah anggotanya? Ada Ade, Bobo, Jeki, Dimas. Untuk B-nya itu anggota yang ada di B 38, 39, 40, 41 sampai 42. Ini sudah ada ya. Nah, untuk range atau daerah hasil, tidak semua anggota yang ada di codomain di daerah kawan menjadi daerah hasil. Range ini adalah daerah hasil pasangan yang dipilih dari A. Misalnya di sini AD orangnya 42, Bobo 38, C pun 38, Dimas pun 40. Dari anggota B ini ternyata yang dipilih oleh anggota A itu hanya ukuran 38, ukuran 40, dan ukuran 40. Maka range-nya adalah 38, 40, dan 40. Paham ya? Oke, kita lanjut. Di sini Ibu akan jelaskan ke kalian. Ini tadi sudah. Ibu insert dulu. Apa yang akan Ibu bahas? Ibu mau jelasin dulu cara membedakan fungsi dan relasi. Sekilas ya, sekilas sebelum masuk ke domain dan range. Misalnya, di sini sudah kita pilih dulu. Nah ini warnanya cukup merah, kayak hitam maksudnya. Ya, misalkan Ibu gambar apa? Diagram Ibu sajikan dengan bentuk diagram Pak. Ini si A, ini si B. Ini Ibu kasih lagi. Ibu tangan kalian sudah bisa belum membedakan? Oke, gambarnya seadanya ya. Ini P, ini Q. Kalau ini Ibu ambil ini X, ini Ibu tidak pakai anggota apa isinya, Ibu hanya kasih minimal nominal saja.
Ya maaf ya, tulisannya ya beginilah. Jadi kalian tahu, kalian lihat perbedaan dari fungsi dan relasi. Kapan dikatakan fungsi, kapan dikatakan relasi. Kita samakan saja ya. Oke, tapi banget. Nah, satu lagi. Oke. Nah, di sini ada 3 pasang diagram panah. Oke, untuk yang ini, Ibu akan pasangkan 1 dan 5. Ini. Ini lebih pahamin ya. Oke, dari ketiga ini, coba diperhatikan. Bedakan ya, cara membedakan dia termasuk fungsi atau relasi. Oke, untuk lebih jelas, sebelum kesini, ada sebenarnya teori. Sini dia. Nah, ciri-ciri fungsi atau pemetaan ini melalui penyajian diagram panah. Diagram panah merupakan fungsi jika setiap anggota A mempunyai tepat satu panah. Satu panah. Tiap anggota ini tepat punya satu panah. Adik cuma punya satu. Bobo punya satu. Cece punya satu. Dimas punya satu. Maka ini disebut fungsi. Apakah fungsi faktor dari ini merupakan fungsi atau pemetaan? Apakah ini termasuk fungsi? 2 punya ke-4, punya ke-6. 3 pun punya 2 cabang, 5 pun punya. Tadi ingat tepat satu panah. Nah, kalau kita lihat di sini, si A ini punya anggota 2-nya punya 2 panah. Berarti dia fungsi atau bukan? Ya, bukan fungsi. Itu dari diagram panah. Oke, untuk yang ini, untuk gambar A dan B, diagram pertama, apakah ini fungsi? Ya, apakah ini fungsi atau tidak? Jelas ini fungsi. Nah, lihat masing-masing punya satu, tepat hanya satu. Maka ini disebut fungsi. Nah, untuk yang ini, 1 pasangnya sama A, sama C. Tapi 2 sama B, 3 cuma punya 1, 4 punya 1. Nah, tapi ada satu anggota yang punya 2 panah. Artinya ini bukan fungsi, tapi hanya sebagai relasi. Sedangkan yang ini, 1 ke A, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C. Apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi walaupun di sini ada yang tidak punya pasangan. Tapi di sini tepat hanya 1 panah ke anggota sebelahnya. Maka ini disebut fungsi. Sampai sini paham? Kemudian paham ya. Nah, kita mau Ibu bahas dulu sedikit tadi tentang domain-domain. Sini Ibu punya diagram panah. Oke, ini si A, ini si B. Di sini ada namanya si T, si I, si R, si S, si T. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ke sini.
maksudnya ya. Oke, mari kita tentukan domainnya. Domainnya siapa? T, I, R, S, sampai T. Nah, berarti kodomainnya itu tingkat K. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada range. Nah, untuk range-nya, lihat yang punya pasangan itu 1, 2 tidak dipilih, berarti langsung ke 3, kemudian yang terakhir 5. Gitu ya. Ini masih simpel, masih sederhana. Mudah masih paham ya. Oke, kita lanjut saja. Tadi masih membedakan fungsi berdasarkan diagram panah. Kemudian ibu lanjut. Gimana kalau bentuknya itu diagram kartesius? Diagram kartesius dikatakan fungsi atau pemetaan jika anggota A mempunyai tepat satu titik. Ini kalau dilihat dari gambar, masing-masing satu titik. Enggak. Bobonya 1, CP juga 1. Bobonya nggak punya 2, jadi fokusnya yang garis ini, sumbu X-nya. Di sumbu X tidak ada 2 titik. Coba kita lihat. Apakah ini termasuk fungsi? 2 ada di 4 sama di 6. 3 ada di 3 sama di 6. 5 doang yang sendiri. Berarti ini termaksud atau bukan? Tidak, ini bukan fungsi. Karena di sini yang X-nya ada 2 titik yang numpuk. Kemudian kita lihat. Ini sudah. Oke, maaf. Nah, ini udah ya. Oh ya, satu lagi yang terlewat. Ada yang terlewat di sini, yaitu kalau bentuknya pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan merupakan fungsi jika setiap A yang pertama tepat 1. Ini kalimatnya. Yang di depan ini namanya nggak ada yang sama atau angkanya nggak ada yang sama. Lihat ya, adik, bobo, cece, dimas, ada nggak yang sama? Ada. Maka ini dinamakan fungsi kalau disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ini kan himpunan pasangan berurutan ya, yang bawah ya. Ini kan diagram panahnya. Ini himpunan pasangan berurutan. Kita lihat yang ini, fokus yang bentuk pasangan berurutannya. 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 5,5. Kalau kita lihat, di depannya ada yang sama. Ini sama-sama punya 2. Ini sama-sama 3. Maka ini bukan, sudah bisa bedain ya, secara diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, baru kita masuk ke banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B. Ada juga banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B. Jadi ada 2. Kalau yang diminta dari himpunan A ke B, maka cara menghitungnya tinggal banyak anggota B, NB dipangkatin anggota A, NA. Sedangkan ini NA dipangkatin anggota B. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui himpunan A, ABCD, himpunan B, TIRS. Yang diminta tentukan yang pertama banyaknya pemetaan dari A ke B, yang kedua banyaknya pemetaan dari B ke A. Nah, cara yang pertama kita tentukan dulu banyak anggota A. Kan ada 1, 2, 3, makanya NA-nya 3. Untuk yang B-nya ada TIRS, maka anggota B-nya ada 4.
Ini dulu, jangan sampai ininya salah. Nah, saat ini sudah, baru kita mulai menjawab soal. Oke, anak-anak dilihat ya. Nah, di sini kita akan jawab pertama dari yang A. Untuk yang A, yang diminta itu kan adalah tadi A ke B. Maka untuk menjawab yang A, oke, salah. Ini ya. Untuk menjawab yang A. Yang A yang diminta banyak himpunan A ke B. A ke B berarti banyak anggota B dipangkatin anggota A. Nah, dari sini kita punya anggota B-nya berapa? 4 dipangkatin 3. Tinggal itu 4 pangkat 3 nilainya 64. Nah, kemudian yang di B yang diminta banyak anggota B ke anggota A. Berarti tinggal balikannya NA dipangkatin NB. Dan maka jawabannya adalah NA-nya berapa? NA-nya 3 pangkatin 4. Berarti ya jangan sampai terbalik. 3 pangkat 4 itu nilainya 81. Oke, jadi kita suruh pertanyaannya adalah banyak pemetaan. Hati-hati, kalau A ke B berarti anggota B dipangkatin anggota A. Kalau B ke A berarti A dipangkatin. Ini anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Setelah ini terakhir ada namanya korespondensi satu-satu. Jadi ada relasi, ada fungsi, ada korespondensi satu-satu. Jadi kalau relasi itu hubungan, kalau fungsi itu relasi khusus yang setiap anggota A-nya tepat memiliki satu anggota kedua. Nah, kalau si korespondensi, nah dia korespondensi satu-satu dikatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota A. Artinya apa? Si A dan si B sama-sama punya pasangan dan tidak ada yang tidak dipilih oleh A. Kalau kalian lihat tadi, yang ibu kasih contoh yang ini. Nah, ini kan tadi fungsi ya. Kalau fungsi itu masih ada yang tidak punya pasangan. Anggota B-nya ada yang tidak dipilih. Nah, untuk di korespondensi, semuanya pasti dipilih. Oke, korespondensi satu-satu. Ini misalnya, di bawahnya ada syarat dua himpunan korespondensi satu-satu. Syaratnya adalah banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Jadi kalau ibu gambarkan, ibu gambarin ya. Oke. Kita cari space kira-kira di mana? Ya di sini saja. Jadi kalau ibu punya diagram tanah, di sini. Kalau di sini ibu punya 1, 2, 3, ada 3 anggota, maka di sini pun harus 3 anggota. A, B, C. Ini syarat pertama. Jumlah anggota si himpunan A harus sama dengan jumlah anggota si himpunan B. Ya. Nah, sama-sama punya 3 anggota. Kemudian masing-masing harus punya pasangan tepat hanya 1. Jadi kalau ibu punya 1, ibunya pasangan ke B. 2-nya nggak boleh ke B lagi.
harus ke yang lain. 2-nya ibu pasang ke A, 3-nya ibu bapak pasang ke C. Itu bedanya korespondensi satu-satu dengan fungsi. Oke. Nah, jika yang diminta adalah menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, misalnya di soal diminta banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke B adalah, kita tinggal lihat banyak anggotanya. Anggotanya ada berapa sih? Nah, tadi udah ibu jawab, anggota A sama dengan anggota B, karena memang syaratnya begitu. Itu ada 3. Maka banyaknya korespondensi adalah, kita jawab, banyaknya korespondensi adalah rumusnya, kalau ibu sebut, nah, rumusnya adalah N faktorial. N tanda seru. Nah, di sini. Nah, N tanda seru gini ya. Disebutnya N faktorial. N tanda seru itu apa? Jadi kalau ibu punya ambil contoh yang di atas, ada berapa di situ anggotanya? Ada 3, berarti 3 faktorial. Nah, itu kenapa kalau mau gambar gitu susah banget. Nah, 3 faktorial itu artinya ibu punya 3 dikali, mundur angkanya, 2 dikali 1. Jadi 3 kali 2, 6. 6 kali 1, tetap 6. Maka banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk adalah 6. Bu, misalnya saya punya NA-nya, saya punya NA sama NB-nya itu 5. Jadi banyaknya korespondensi tinggal 5 faktorial. Ini 5, 4, mundur ya, kali 3, kali 2, kali 1. Jawabannya 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 2, 120 kali 1, 102. Dan seterusnya. Gitu. Paham ya, Nah ya? Jadi ingat korespondensi itu yang pertama tadi, jumlah anggota A sama B harus sama. Terus setiap anggota A harus dipasangin 1 ke anggota B, dan B harus punya pasangan. Jadi kalau yang diminta menentukan banyak korespondensi, tinggal N faktorial yang. Oke anak-anak? Nah, setelah itu kalian pahami, maka habislah materi tentang relasi dan fungsi. Hanya ada satu video pembelajaran lagi yang harus kalian pahami, itu tentang nilai dari suatu fungsinya. Oke, sekian yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu. Kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Dan maaf jika saat penyampaiannya ada yang tidak kalian bisa pahami atau tulisannya yang masih berantakan. Anak-anak, sekian dari Ibu. Ditutupi dengan bacaan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak semuanya. Sekian.